Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan dan nikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan alam semesta ini, dan tentunya kita selaku hambanya mudah-mudahan senantiasa istiqomah di jalannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah. Baik anandaku kelas 12 MIA, untuk pembelajaran PJOK pada kesempatan ini Bapak ingin menjelaskan mengenai menganalisis, merancang, dan mengevaluasi taktik dan strategi bela diri atau Pancasilat. Namun sebelum beranjak ke sana, mari kita senantiasa untuk meminta tolong sama Allah SWT dengan membaca doa, yaitu diawali dengan membaca basmalah dan juga salawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik anandaku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk menganalisis taktik dan strategi dalam bela diri Pancasilat, tentunya kita sudah mengetahui bersama bahwasanya Pancasilat itu merupakan olahraga asli Indonesia yang perlu dilestarikan. Dalam Pancasilat terdapat kategori pertandingan dan juga seni. Tentunya dalam sebuah pertandingan terdapat taktik dan strategi untuk memenangkan pertandingan. Taktik dan strategi memiliki pengertian yang sama, yaitu menampilkan keterampilan dalam pertandingan. Akan tetapi tetap ada perbedaan konsep. Untuk taktik berhubungan dengan perencanaan yang digunakan untuk pertandingan, yang sekaligus merupakan tambahan untuk strategi. Sedangkan strategi itu berhubungan dengan konsep umum yang mengatur permainan tim atau perorangan. Prinsipnya bahwa strategi adalah gambaran untuk menghadapi suatu pertandingan. Konsep dasar yang digunakan adalah periode waktu yang lama dalam menghadapi suatu pertandingan yang sebenarnya. Sebenarnya taktik adalah sebagian umum dari kerangka strategi. Jadi strategi adalah suatu rencana jangka panjang yang berhubungan dengan suatu situasi. Seperti bagaimana cara menghadapi lawan yang lebih pendek atau lebih tinggi. Nah, strategi banyak dilakukan sedang latihan maupun saat istirahat, antar babak dalam pertandingan. Berbagai taktik dan strategi dalam Pancasilat, insya Allah kita akan analisis bersama pada pembelajaran kali ini. Untuk menganalisis taktik dan strategi menyerang dalam bela diri atau Pancasilat. Taktik penyerangan merupakan suatu siasat yang dilancarkan kepada lawan dengan tujuan mematahkan pertahanan lawan untuk mencari kemenangan dalam pertandingan secara sportif. Serangan dapat dibagi jenisnya berdasarkan bagian tubuh yang digunakan untuk melakukan serangan, yaitu serangan lengan atau tangan yang lazim disebut pukulan, dan serangan tungkai atau kaki yang lazim disebut tendangan. Seorang pesilat harus dapat membaca taktik lawannya, sehingga pesilat dapat dengan mudah menemukan titik kelemahan dari lawan.
Olahraga bela diri Pancasilat tidak selalu harus menggunakan tenaga yang besar. Namun dengan taktik yang cerdik dan dapat membaca gerak-gerik lawan, berbagai kemungkinan bisa diantisipasi lebih awal. Maka insya Allah dengan izin Allah akan memenangkannya. Taktik menyerang adalah upaya mengalahkan lawan selama dalam pertandingan yang dilakukan dengan cara menyerang lawan terlebih dahulu. Taktik menyerang pada Pancasilat dapat dibedakan menjadi dua, yaitu taktik serangan langsung dan serangan tidak langsung. Adapun taktik serangan langsung adalah taktik serangan langsung, yaitu merupakan suatu upaya untuk mengalahkan lawan yang dilakukan dengan cara langsung menyerang pada sasaran yang diinginkan. Taktik serangan langsung dapat dilakukan dengan menggunakan pukulan, tendangan, dan jatuhan. Serangan tidak langsung atau taktik serangan tidak langsung itu merupakan serangan yang dilakukan secara tidak langsung pada sasaran yang diinginkan. Artinya, sebelum melakukan serangan pada sasaran, pesilat melakukan gerakan-gerakan awalan untuk mengecoh lawan sehingga posisi lawan berubah dan selanjutnya melakukan serangan pada sasaran. Untuk selanjutnya, menganalisis taktik dan strategi bertahan dalam bela diri Pancasilat. Taktik pertahanan merupakan suatu siasat yang dilakukan kepada lawan dengan tujuan menahan atau menghindari serangan lawan, pembelaan supaya tidak mengalami kesalahan dalam pertandingan. Pembelaan sangat penting dalam Pancasilat. Oleh karena itu, setiap pesilat harus menguasai teknik dasar yang satu ini. Teknik pertahanan dalam Pancasilat meliputi teknik hindaran atau elakan dan tangkisan. Prinsip pembelaan harus dipupuk menjadi sikap pembelaan diri secara mental, jiwa, dan teknik. Taktik pembelaan itu mempunyai beberapa tingkatan. Tingkatan pembelaan terdiri atas pembelaan dasar, pembelaan lanjutan, dan pembelaan teknik. Teknik pembelaan harus sesuai dengan teknik menyerang dan bertahan. Bertahan adalah suatu usaha menghindari atau memunahkan serangan lawan yang dilakukan dengan elakan. Hindaran, kemudian tangkisan, buangan, dan tangkapan. Berdasarkan cara melakukan hindaran dapat dibedakan menjadi beberapa poin. Poin yang pertama adalah elakan. Elakan adalah usaha pembelaan yang dilakukan dengan sikap kaki yang tidak berpindah tempat atau kembali ke tempat semula. Elakan terdiri atas, elakan bawah, elakan belakang, elakan samping. Elakan atas terdiri dari mengelakkan diri dari serangan pada bagian sebelah bawah, mengangkat kedua kaki dengan sikap tungkai ditekuk, disertai dengan sikap tubuh dan tangan waspada, kemudian mendarat dengan kaki saling menyusul atau kedua kaki. Sedangkan elakan bawah yaitu mengelakkan diri dari serangan pada bagian sebelah atas, kemudian merendahkan diri dengan sikap tungkai ditekuk tanpa memindahkan
letak telapak kaki, dan disertai dengan sikap tubuh dan tangan waspada. Kemudian elakkan belakang, yaitu mengelakkan diri dari serangan lurus depan dan samping. Dari sikap kuda-kuda ke depan, memindahkan berat badan ke belakang disertai dengan sikap tubuh dan tangan waspada. Elakkan samping, mengelakkan diri dari serangan lurus ke depan dan atas. Dari sikap langkang, memindahkan badan ke samping dengan merubah sikap tungkai atau kuda-kuda, disertai dengan sikap tubuh dan tangan waspada. Poin yang kedua adalah hindaran. Hindaran adalah suatu usaha pembelaan dengan cara memindahkan sasaran dari arah serangan dengan melangkah atau memindahkan kaki. Unsur-unsur hindaran meliputi sikap pasang, sikap tubuh, dan sikap tangan. Yang pertama yaitu hindaran hadap. Hindaran hadap ini adalah hindaran dengan memindahkan kaki sehingga posisi tubuh menghadap lawan. Hindaran sisi menghindar dengan memindahkan kaki kanan sehingga posisi tubuh menyamping lawan. Berat badan di sebelah kanan. Hindaran angkat kaki, menghindar dengan mengangkat salah satu kaki. Hindaran kaki silang adalah menghindar dengan memindahkan kaki kanan secara menyilang ke belakang. Poin yang ketiga adalah tangkapan. Usaha menggagalkan serangan lawan dengan cara menangkap tendangan kaki lawan. Kemudian tangkisan. Poin yang selanjutnya adalah tangkisan. Tangkisan adalah usaha pembelaan yang dilakukan dengan cara mengadakan kontak langsung dengan alat serangan yang dilancarkan oleh lawan. Tangkisan langsung bertujuan mengalihkan serangan dan lintasan dan berbendung atau menahan serangan. Tangkisan terdiri atas tangkisan satu tangan, tangkisan dua lengan. Tangkisan satu tangan adalah ada beberapa gerakan. Ada tangkisan luar, tangkisan dalam, tangkisan atas, tangkisan bawah, tangkisan siku dalam, dan tangkisan siku luar. Tangkisan luar dilakukan dengan cara menangkis diikuti kaki melangkah ke sisi luar samping badan luar. Tangkisan dalam dilakukan dengan cara menangkis diikuti kaki melangkah ke sisi dalam samping badan lawan. Tangkisan atas dilakukan dengan cara menangkis ke bawah ke atas, dari bawah ke atas. Tangkisan bawah dilakukan dengan cara menangkis dari atas ke bawah. Tangkisan siku dalam dilakukan dengan cara menangkis ke depan diikuti kaki melangkah ke sisi dalam samping badan lawan. Tangkisan siku luar adalah tangkisan siku luar dilakukan dengan cara menangkis diikuti kaki melangkah ke samping sisi luar badan. Adapun tangkisan dua lengan, yaitu sejajar dua tangan 3/4 lengan atas. Tangkisan dua tangan dilakukan dengan cara menghindar ke samping kedua tangan, menangkis 3/4 lengan atas lawan. Kemudian ada juga belah. Tangkisan belah dilakukan dengan cara mengelak mundur disertai kedua tangan membelah, menangkis serangan lawan. Silang tinggi rendah. Tangkisan silang bawah dilakukan dengan cara menyilangkan kedua tangan menangkis ke bawah dari serangan lawan. Buang samping, tangkisan belah samping dilakukan dengan cara mengelak mundur disertai kedua tangan membuang dari serangan lawan. Taktik bertahan. Yang pertama ada bertahan secara pasif, kemudian bertahan secara aktif. Bertahan secara pasif adalah taktik yang dilakukan dengan cara melakukan hindaran atau tangkisan terhadap serangan yang dilakukan lawan. Selanjutnya,
melakukan balasan atau counter attack pada lawan. Taktik ini dapat dilakukan dengan sempurna bila pesilat memiliki kecepatan reaksi dan kemampuan koordinasi yang baik. Berikut ini adalah jenis-jenis taktik bertahan pasif. Ada hindar sambut, yang disebut dengan counter attack. Hindar sambut, counter attack merupakan salah satu taktik yang dilakukan pesilat dengan cara menunggu lawan melakukan serangan atau kemudian dibalas, baik dengan menggunakan pukulan maupun tendangan. Taktik tersebut dilakukan pada saat melakukan serangan. Pesilat melakukan hindaran atau tangkisan untuk kemudian melakukan serangan balasan. Taktik tersebut tepat digunakan untuk menghadapi lawan yang memiliki tipe menyerang langsung. Yang kedua adalah jemputan. Jemputan lebih tepat diterapkan untuk mengatasi lawan yang memiliki tipe serangan tidak langsung. Taktik jemputan dapat dilakukan dengan menggunakan teknik pukulan, tendangan, dan jatuhan. Teknik ini dilakukan dengan cara menabrak lawan pada saat lawan akan melakukan gerakan menyerang. Ganjalan merupakan dilakukan dengan menggunakan teknik tendangan samping. Teknik ini dapat dilakukan oleh pesilat yang memiliki kecepatan bergerak yang baik. Teknik berjalan dilakukan dengan cara menghentikan gerakan lawan pada saat akan melakukan serangan dengan menggunakan tendangan samping. Taktik ini tepat digunakan untuk melawan lawan yang memiliki tipe serangan langsung. Kemudian ada bertahan aktif. Pada taktik bertahan aktif ada persamaan dengan gerakan taktik serangan tidak langsung. Perbedaan antara bertahan aktif dengan serangan tidak langsung adalah pada tujuan yang diinginkan. Pada serangan langsung, pesilat melakukan pergerakan untuk mengubah posisi lawan sehingga dapat diserang suatu dengan yang direncanakan. Sedangkan pada taktik bertahan aktif, pesilat bergerak untuk memancing lawan agar melakukan serangan. Setelah itu, pesilat segera melakukan counter attack atau teknik jatuhan. Untuk melakukan taktik untuk melakukan taktik bertahan aktif, pesilat harus memiliki kecepatan gerak dan kecepatan reaksi yang bagus. Taktik bertahan aktif biasanya dilakukan oleh pesilat yang memiliki taktik bantingan yang bagus. Taktik bertahan aktif digunakan untuk menghadapi lawan yang memiliki tipe hindar sambut, counter attack yang bagus. Taktik pancingan baik dengan menggunakan tangan ataupun kaki perlu dilakukan pada saat pesilat menghadapi lawan yang memiliki tipe bertahan. Pesilat yang memiliki tipe bertahan memiliki kecenderungan untuk melakukan counter attack pada saat lawan bergerak. Sedangkan pesilat yang memiliki tipe bertahan aktif memiliki kecenderungan untuk bergerak atau membuat gerakan dengan tujuan membuat lawan melakukan serangan dan untuk selanjutnya melakukan teknik balasan atau bantingan. Oke. Itulah taktik dan strategi dalam bela diri Pancasilat. Baik anandaku semuanya yang berbahagia dimanapun ananda berada, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Apabila ada yang mau ditanyakan, silakan untuk menjapri Bapak. Terima kasih atas kesempatannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.